Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan membahas salah satu metode di dalam smart money concept ya atau SMC yang bernama supply and demand ya. Ini adalah part pertama lah gitu ya. Jadi supply and demand itu ada beberapa part yang saya membahasakannya atau membaginya itu mungkin basic, intermediate, dan advance gitu ya. Nah, di sini kita akan membahasnya yang paling basic dulu gitu ya. Mungkin saya akan memulainya dari langsung aja ya. Saya akan pakai apa ya? Mungkin koin favorit saya, XRP ya. Bentar, XRP USDT. Yang perpetual aja ya. Jadi di Bybit. Oke. Jadi di sini teman-teman, apa sih supply and demand ya? Selayaknya dalam dunia perdagangan ya. Kita itu kan sebenarnya di dalam kripto, trading itu kan diartikan dalam bahasa Indonesia itu kan dagang. Trade itu kan adalah perdagangan ya. Nah, di dalam perdagangan itu ada supply, ada demand ya. Ada orang jualan, ada orang membeli. Ada orang yang meminta, ada yang orang yang menjual. Nah, di sini teman-teman saya akan gambarkan terlebih dahulu secara mudah dalam bentuk analogi persegi seperti ini. Oke, let's say di sini saya punya kotak putih ya. Oke. Nah, di sini teman-teman saya punya kotak putih. Oke, yang dimana di dalam kotak putih ini ada warnanya kotak merah ya. Ini ada kotak merah, kemudian ada juga kotak hijau. Oke, di sini ada kotak hijau. Nah, teman-teman, ini bentar saya buat hijaunya mungkin seperti ini ya. Nah, terus merahnya juga saya buat merah. Nah, gini teman-teman ya. Jadi di sini ada kotak merah, ada kotak hijau. Nah, kotak putih itu tadi diibaratkan adalah sebuah market, ya, pasar gitu ya. Nah, pasar ini pasti kan ada penjual, ada pembeli, gitu kan? Di mana di sini ada permintaan yang diinginkan oleh seorang pembeli. Bro, saya butuh barang A, saya butuh barang B, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan demand. Jadi permintaan. Oke. Ya. Saya perbesar. Ya. Jadi demand itu adalah sebuah permintaan. Oke. Kemudian di sini ada area di mana seorang menginginkan atau menyediakan ya, bukan menginginkan sih. Menyediakan barang dari permintaan ini tadi. Nah, itu yang dinamakan supply. Ya, menyediakan. Oke. Nah, di sini teman-teman, supply and demand itu adalah area di mana demand itu adalah berkumpulnya orang-orang ingin membeli, ingin meminta adanya permintaan pembelian sebuah barang. Sedangkan supply adalah area di mana orang-orang itu siap memberikan, siap menyediakan barang-barang tersebut untuk dijual. Oke? So, dalam hal ini kita artikan supply itu adalah area penjual. Ya. Jadi supply itu areanya siapa? Penjual. Oke. Sedangkan demand itu adalah areanya pembeli. Pembeli. Oke? Nah, di sini teman-teman, di dalam dunia trading kripto ada namanya penjual, ada namanya pembeli. Ada orang buy, ada namanya orang sell. Oke?
Jadi, supply and demand itu adalah area di mana berkumpulnya pembeli dan penjual. Pembeli itu berkumpul di area demand, sedangkan penjual berkumpul di area supply. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menemukan area supply and demand di dalam koin-koin yang ingin kita gunakan untuk ambil posisi atau open posisi trading crypto. Oke? Nah, logikanya kita pakai logika paling gampang. Kalau teman-teman beli barang, itu kan pasti ingin mendapatkan harga termurah. Oke? Pasti pengennya, ya pokoknya harganya yang paling murah. Oke? Kalau teman-teman ingin menjual barang, pasti pengennya, ya pokoknya barangnya saya jual dengan harga mahal, biar saya untung. Bukan begitu? So, dalam hal ini artinya teman-teman, ya dalam hal ini artinya, mana sih? Dalam hal ini, supply ini, ya, ini berada di atas. Oke? Saya buat ukuran 24. Sedangkan demand itu pasti ada di bawah. Oke? Jadi kalau teman-teman ingin buy position, ambil area di bawah. Kalau teman-teman ingin sell position, teman-teman ambil area di atas. Oke? Nah, di sini teman-teman, kita langsung praktekkan di dalam koin XRP ini. Oke? Nah, sekarang kan muncul pertanyaan teman-teman ya. Muncul nih pertanyaan. Mas, di manakah kita bisa menentukan demand dan di manakah kita bisa menentukan supply? Oke? Seperti yang tadi saya bilang, rumusnya adalah supply di atas, demand di bawah. Oke? Mungkin teman-teman langsung bertanya nih dalam pikirannya teman-teman. Loh, terus apa bedanya dengan area support and resistance? Nah, bedanya adalah area support and resistance itu adalah support adalah area di bawah yang menahan harga untuk turun lebih dalam. Sedangkan resisten adalah area yang menahan harga agar naik lebih tinggi. Oke? Nah, sekarang kita harus bisa menentukan di mana supply and demand. Oke? Tahap pertama adalah kita harus tentukan tren dari koin tersebut. Sebelum kita mau menentukan cari supply atau demand, kita harus lihat trennya ini naik atau turun. Oke? Nah, di sini di dalam contoh koin XRP ini, teman-teman, ini saya pakai time frame ini ya, daily ya, atau 1 hari. Di sini kita gambar aja langsung. Jadi ini trennya sempat naik. Oke? Trennya udah sempat naik nih, XRP. Tapi kemudian tren ini dipatahkan, ya. Ditandai dengan apa? Ditembus nih tren ini. Ya toh? Ini kan ditembus ke bawah. Artinya trennya udah jadi biris. Ya, trennya udah jadi biris. Ini ditandai dengan penurunan harga dari titik tertingginya di 2,6 sampai saat ini ada di harga 2,18. Bahkan sempat menyentuh harga 2,05. Oke, jadi kita sudah tahu ya, saat ini tren marketnya itu lagi turun. Ya, kita tinggal menggambar, ini berarti trennya lagi turun. Karena trennya lagi turun, di sini teman-teman, berarti fokus kita apa? Fokus kita mencari sell atau short position, bukan buy atau long position. Karena dia lagi turun. Ya kan? Nah, di sini, di dalam time frame daily ini, kita akan mencari titik supply-nya ada di mana. Oke? Nah, di sini teman-teman, ya, supply itu di atas. Nggak mungkin supply di bawah. Oke? Jadi,
berarti area supply itu pasti di sini. Di sini nggak mungkin supply itu di sini itu nggak mungkin. Nah, tanda bahwa di situ ada supply adalah adanya atau tanda adanya demand adanya perbedaan warna candle. Kalau supply itu kan kalau supply itu kan berarti harga turun. Harga turun itu ditandai dengan candle merah. Betul ya? Nah, ketika candle merah terjadi, itu kan pasti ada candle-candle hijau. Ya nggak? Nah, itulah tanda area di mana terdapat area supply. Oke, sekarang kita tandai nih areanya. Ya, saya pakai horizontal ray. Ini paling gampang. Ya, jadi pilih aja horizontal ray. Itu bisa dipilih dari sini. Di line, terus nanti ada horizontal ray. Jangan horizontal line. Kenapa? Kalau horizontal line, jadinya gini teman-teman. Ya, kita nggak bisa marking candle di manakah supply itu sebenarnya ada. Tapi kalau horizontal ray, jadinya kayak gini. Dah, ya. Jadi ke kanan langsung, tapi di kiri nggak ada. Nah, nanti ada hubungannya dengan metode top-down analysis ya. Nanti kapan-kapan saya bahas juga tentang top-down analysis. Oke? Sekarang kita udah tahu tren XRP lagi turun. Ya, lagi dominan seller. Ditandai dengan apa? Turun nih harganya. Nah, ini kan turun terus. Jadi kita fokus mencari area supply. Oke, saya pakai horizontal ray. Di sini ada horizontal ray. Nah, ini ada area supply nih. Nah, biasanya saya akan menandainya dengan 2 garis. Nah, ini 1, 2 ini adalah area supply terdekat. Oke. Kemudian ada lagi nih supply-nya. Oke. Ini ada lagi nih supply. Ini juga supply, ya. Di sini nih. Ya, ini juga supply nih. Oke. Terus ini juga supply lagi nih. Nih. Oke. Ya. Nah, sekarang tugas kita adalah membedahnya ke time frame yang lebih kecil karena kita akan menggunakan posisi ini sebagai trading harian, bukan swing, bukan juga spot, bukan juga scalping, tapi trading harian. Jadi ya jangka-jangka menengah lah, gitu ya. Nah, kita akan fokus pada supply terdekat. Jadi kalau supply terdekat itu ada di angka sini, di angka 2,2 dan 2,19. Kita akan pecah ke time frame 12 jam dulu. Oke, di sini saya menemukan bullish engulfing. Ini ada bullish engulfing ya, teman-teman. Jadi ini saya tandai gini. Oke, Nah, trik lain ketika menggunakan horizontal ray, silakan teman-teman tekan ya. Jadi misalkan nih bullish engulfing. Dipilih horizontal ray, terus teman-teman kan menandainya gini. Nah, mungkin teman-teman bisa aja meleset gini kan. Misalkan meleset gini atau misalkan gini. Karena ini nggak bisa nih lengket gitu kan. Nah, biar pas, biar tepat, itu trik lainnya adalah ditekan kontrol. Kalau di Windows, kalau di Mac itu CMD. Jadi ini diarahkan, ditekan kontrol atau CMD. Dengan begitu, dia akan lengket kayak ada magnetnya gitu. Nah, ini lengket nih. Nah, secara otomatis harga akan sesuai di body candle atau shadow-nya atau wick-nya misalkan. Oke. Nanti saya udah menemukan di time frame 12 jam di sini ada supply. Kok bisa Mas ada supply? Lihat. Di sini harga turun, ada candle hijau ya, kemudian turun ya. Nah, nanti akan saya bahas macam-macamnya supply and demand di setelah pembahasan pengambilan posisi dengan supply and demand. Oke? Sorry, kelupaan itu tadi ya. Gak apa-apa. Ya. Jadi di sini kita udah tahu nih, di sini ada candle merah, candle hijau, candle merah. Ini dibahasakan drop base drop. Oke? Nah, di sini kita pecah lagi ke time frame 8 jam. Ya, kita perkecil areanya. Coba kita cari. Nah, ini ada bullish engulfing nih. Oke. Ini udah ketemu nih bullish engulfing-nya. Oke. Terus kita pecah ke 6 jam. Ya. Ini areanya nggak ada yang menarik nih. Coba kita ke 4 jam deh. Oke, di 4 jam ternyata saya menemukan area yang lebih menarik ya, karena ada bullish engulfing di atas ya, yang masih fresh juga. Oke, ya.
ini berpotensi mendapatkan sniper entry nih. Ya. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat ini ada kumpulan candle-candle nih. Ya. Ini nggak ada yang menarik sih ya. Coba kita ke 2 jam. Di 2 jam, betul, saya menemukan bullish engulfing lagi nih. Ini bullish engulfing. Terus di sini, nah ini bisa kita perkecil lagi. Ada bullish engulfing. Ya. Coba kita perkecil ke 45 menit. Di 45 menit, di sini nggak ada. Coba 30 menit, ada nggak? Wah, 30 menit, ini lebih keren nih. Ya, areanya tepat sekali nih. Ya. Terus coba 15 menit. Nah, ternyata di 15 menit ada bullish engulfing juga, ya. Nah, sekarang kita udah punya supply yang tepat. Karena kita day trade atau intraday, saya akan kembali ke time frame 1 jam. Time frame di mana kita pengambilan posisinya sesuai dengan model dari trading harian. Nah, di sini kita udah punya garis markingnya, atas dan bawah. Jadi di sini kita tinggal ambil short position. Gini ya. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan, SL kita tempatkan. Nah, SL-nya jadi lebih tipis kan? Oke. Kenapa jadi lebih tipis? Karena kita bisa lebih efektif. Karena kita udah bedah dia mulai dari time frame daily sampai 15 menit dengan area yang lebih cocok. Gitu ya. Nah, ini basicnya. Gini doang ya. Jadi cari area supply karena kita udah tentuin dia trennya turun, ya udah cari area supply. Mas, ternyata ada area supply itu Mas di bawah. Betul, di sini ada area supply nih. Ini area supply lagi, ini bullish engulfing ini. Ya udah, nggak apa-apa, kita ambil peluang lain sebagai plan A. Ya, yang di atas plan B, ini plan A. Oke, SL agak ke atasin di atas wick. Nah, gini jadinya. Ini bisa nih buat entry posisi. Ya. Ini contohnya, ini SL berapa persen? Ya cuma 1%. Ini berapa? 1%. Tipis banget, enak banget kan? Nah, di sini teman-teman, tadi yang lupa saya sampaikan adalah di awal, dalam teori technical supply and demand, itu ada 4 macam supply and demand yang terbagi menjadi 2 kategori. Oke? Jadi supply and demand pertama, jadi di sini ada 2 kategori. Oke? Kategori pertama itu ada kategori continuation atau berkelanjutan. Kemudian kategori kedua itu adalah reversal atau pembalikan arah, ya. Reversal. Ya. Di sini teman-teman, untuk continuation itu ada 2 macam, ya. Macamnya adalah di sini yang pertama adalah 1 rally base rally. Oke. Yang kedua adalah drop base drop. Oke, ini adalah yang pertama. Kategori pertama di dalam continuation pattern dari supply and demand. Jadi ada rally base rally, ada drop base drop. Artinya apa? Continuation. Setelah dia rally naik, ada base, dia naik lagi. Artinya continuation. Nah, kemudian di sini ada reversal pattern dari supply and demand. Ya. Apa itu, Mas? Nah, di sini saya sebutin. 1 adalah rally base drop. Yang kedua adalah drop base rally. Oke. So, di sini ada 4 macam supply and demand. Ya, saya kasih contoh secara langsung di sini ya. Kita bahas yang continuation dulu. Rally base rally dan juga drop base drop. Ya. Kita cukup di 1 jam aja. Oke? Seperti yang tadi saya bilang, terciptanya supply and demand itu ditandai dengan adanya candle yang berlawanan warna atau arah, gitu ya. Misal, tren turun berarti candlenya merah, oke? Yang artinya, ketika candle merah kok muncul candle hijau, nah itu berarti ada supply and demand yang terjadi. Contoh, ya, continuation pattern itu terjadinya kayak gini. Saya carikan ya, continuation pattern.
Nah, ini dia. Bentar-bentar ya. Mana ya? Nah, ini dia. Ini adalah rally base rally ya. Ini adalah rally ya. R ya, saya singkat R. Kemudian di sini ada base ya, warna merah. Ini base-nya warna merah ini. Kemudian ada rally base rally. Yang sini. Rally base rally. Oke, ini adalah continuation yang rally base rally. Coba kita cari yang drop base drop. Nah, ini dia. Langsung ada contohnya, teman-teman ya. Ini juga bisa menjadi contoh drop base drop. Ini adalah drop ya. Oke. Kemudian ada base-nya. Ini base. Sorry. Ini base. Kok nggak ganti nih? Candle hijau ini loh. Nah, udah ganti ya. Terus ini ada drop. Jadi drop, base, drop. Continuation, berkelanjutan. Ya toh? Nah, sekarang kita masuk ke kategori kedua, yang reversal. Pembalikan arah. Yang pertama adalah drop, base, rally. Oke, di sini kita lihat adanya pembalikan. Mana ya? Ini dia. Ya. Ini ada drop. Ini drop ya. Candle merah. Terus di sini tercipta sebuah base. Ya. Drop, base, rally. Ini rally nih. Sorry. Ya. Ini rally. Oke, atau rally base drop. Ya. Ini adalah rally base drop. Rally base drop. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini supply and demand itu ada 4 macam. Oke, yang dimana ditandai di manakah supply dan demand ditandai warna candle yang berlawanan. Itu paling gampang identifikasinya. Oke, lalu kalau kita udah tahu adanya rally base drop, adanya drop base rally, atau rally base rally, atau drop base drop, untuk apa mas? Nah, di sini kita identifikasi ya bareng-bareng. Ini contoh ya, contoh yang sudah berjalan. Di sini kita bisa lihat adanya continuation pattern, yaitu drop base drop. Oke, ini saya langsung kotakin aja. Ini adalah drop. Oke, saya kotakin dengan warna merah. Oke, ini ya. Kemudian ada kotak lain, warna hijau candlenya. Oke, yang dimana ini diartikan base. Kemudian di sini ada drop, berarti ini continuation pattern. Oke, drop base, ya drop. Ini warna merah, ya karena ini continuation. Nah, lalu untuk apa? Kita udah identifikasi nih, ini area supply, Mas. Nah, ketika harga kembali ke sini, harga akan harga akan berbalik arah atau melanjutkan kenaikan. Tergantung trennya lagi apa? Lagi naik atau lagi turun. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat, ya ini kalau saya perkecil, ini ada area supply. Ya, saya marking ya. Oke. Dan beneran dong, ketika XRP ini turun, ya, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, masih sideways, naik lagi, turun lagi, naik, dia mencapai area supply di sini. Oke? Yang secara otomatis, ya, ini saya marking, anggap aja gitu ya, anggap aja gitu. Kemudian saya tinggal ambil short position di sini. Ya, anggap aja ini belum terjadi, misalkan gini. Ya. Nah, karena di sini saya sudah marking, saya akan ambil posisi di sini. Saya taruh di atas wick, short position. Karena trennya masih turun. Oke?
Sekarang coba kita play. Oke, kita akan coba play. Ketika harga mencapai area supply-nya tadi, dia akan berbalik arah. Nah, jadi kita dapat posisi, ya. Tuh. Karena ini memang area orang jualan, area sell, area supply. Nah, ini terus dari sini turun. Artinya apa? Di sini terjadi pembalikan arah. Ini adanya kenaikan, penurunan, kenaikan lagi. Ketika menyentuh area supply yang masih fresh, dia langsung turun. So, itulah cara menentukan area supply and demand. Cara menemukan area supply and demand part 1. Ini masih basic aja. Nanti kita lanjut di part-part selanjutnya. Supply and demand itu masih banyak yang bisa dieksplor. Dan kebetulan aja teman-teman menonton video di channel orang yang memang S&D player. Saya belajar basicnya dari guru saya sebagai S&D player, jadi hampir semua posisi yang saya ambil di dalam trading crypto itu menggunakan metode atau technical analysis supply and demand. Jadi saya akan mengulik habis-habisan supply and demand di dalam channel ini juga untuk berbagi secara gratis kepada teman-teman. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.